Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Halo Pak, kita ketemu lagi nih Pak. Iya. Iya nih Pak. Pak, market ini kan masih berdarah-darah nih. Ah, betul. Iya kan. Betul. Kira-kira bear market ini tuh sampai kapan sih Pak? Gak ada yang tahu, Kat. Gak ada yang tahu ya? Kalau gua tahu sih, udah bisa nebak market berarti ya. Enggak. Kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau kita bicara analisa sih ya. Anyway, ini bukan my opinion ya, tapi gua baca-baca juga dari literatur lain, terus juga dari Twitter dan sebagainya sih. Mereka sih pada punya prediksi sebenarnya. Mereka punya prediksi, jadi ini mungkin saja katanya sampai mungkin semester kedua gitu ya tahun ini, artinya mulai bulan 7 ke atas lah ya. Itu 8, 9, 10 anyhow kita nggak tahu ya, mungkin bisa terjadi rebound ya, atau berakhirnya masa bearish inilah ya. Ada juga yang prediksi sampai akhir tahun, Get. Wow. Terus ada lagi yang bilang sampai tahun depan. Wah, Gitu. banyak prediksi juga ya. Jadi banyak prediksi. Jadi mana yang betul kita nggak tahu sih. Ya, cuman ya kalau harapan sih, ya harapan kita kalau bisa cepat-cepat ini market bearish ini selesai. Ya masa-masa winter ini juga cepat berlalu. Jadi market kembali bullish. Jadi orang-orang mulai ada kepercayaan lagi ke dunia investasi di kripto ini gitu loh. Atau investasi-investasi lainnya. Karena yang kena kan bukan cuma kripto. Iya, Gitu. betul. Ini kena kan hampir semua kan. Iya. Nah, soalnya ini menyangkut ya itu makroekonomi. Ini bukan menyangkut salah satu industri aja, tapi ini menyangkut ekonomi secara keseluruhan seluruh dunia gitu. Jadi ya kita nggak tahu lah kapan. Cuman harapan kita market ini segera ada perbaikan ya, ada perubahan, ada investor yang mulai masuk, terus wealth juga masuk ya, sehingga market kembali bullish gitu loh. Ya kalau bullish lagi kan semua akan senang kan. Kalau beres terus kan akhirnya orang takut lah, panik lah, nggak berani masuk lagi ke market dan sebagainya. Jadi ya harapan kita secepatnya bullish lah. Cuman kalau opini saya pribadi ya, harusnya dia mengulang yang tahun lalu. Artinya mungkin bulan 9 ke atas. Itu market yang bullish. Nah ini opini pribadi, belum tentu benar. Betul. Iya. Ya. Nah Pak, kalau misalkan nih lagi market bearish kayak gini tuh, ada solusi nggak sih Pak buat kita semua nih, para investor? Asik. Kalau market bearish begini sebenarnya ada ya kan, dan sebenarnya ini udah cukup umum sih ya. Tapi dari saya mungkin ada tambahan satu lagi. Apa ya. tuh Pak? Jadi yang pertama, saya ada dua nih. Yang pertama adalah yang sudah umum, pasti orang akan melakukan DCA. DCA itu dollar cost averaging ya. Jadi pembelian ke bawah terus-menerus gitu, sehingga yang kita beli di atas nilainya bisa turun, yang kita beli di bawah nilainya bisa naik. Jadi akan dapatin harga rata-ratanya. Nah, kalau kita lakukan begitu berarti tidak perlu harus kembali ke harga pertama kali kita beli. Karena apa? Karena kalau kita averaging berarti kan harganya itu sudah mulai ada penurunan. Average-nya udah berturun gitu maksudnya. Nah, karena average-nya berturun, nanti kalau market bullish saja, nggak usah harus ke atas lagi, maka kita sudah break even. Tinggal profitnya kita mau ambil berapa persen dari situ kalau market masih naik ya. Ya itu kembali ke greedy masing-masing lah. Jadi DCA ini menurut saya itu salah satu cara yang paling tepat ya kalau kita main di spot market di crypto. Salah satu cara yang paling tepat untuk kita lakukan saat-saat ini ya. Mengingat juga, tapi nggak tahu ya gini ya, DCA itu sebaiknya kita juga jangan all in semua ya. Kita harus lihat timing. Kayak kemarin kan Bitcoin kan sempat terjun sampai $17.000 ya per koinnya. Nah, ada kemungkinan turun lainnya? Oh ada gitu. Makanya ini mesti hati-hati. Jadi kalau mau DCA pun ya kita DCA-nya juga jangan terlalu dekat jaraknya. Ya DCA agak jauhan. Kalau memang budgetnya tidak banyak, jangan terlalu sering DCA juga. Ya porsinya sesuaikan aja dengan money management masing-masing gitu.
Ya kalau memang cukup 2 kali ya sudah ambil angka. Kira-kira mau DCA di berapa? Oke, 18.000 terus misalnya 13.000 ya. Silakan. Kayak gitu. Itu kembali ke masing-masing. Tapi itu salah satu solusi. Salah satu solusi bagaimana caranya kita biar cepat keluar dari kondisi seperti ini, atau uang nyangkut lah bahasa, atau orang bilang floating ya. Nah, cepat keluar dari kondisi ini dan bisa segera TP. Nah, itu cara pertama ya, dan itu yang mungkin banyak dimention oleh orang lain lah. Ya, terus yang kedua, cara kedua itu adalah kita tidak trading dengan cara satu arah. Ya, tidak trading satu arah, tapi kita lakukan trading 2 arah. Kayak gitu ya. Karena trading 2 arah ini trading yang kamu bisa anytime kamu masuk. Karena 2 arah. Dia mau bullish, dia mau bearish, kamu bisa profit, kamu bisa loss. Ya, jadi kamu bisa masuk ke market 2 arah. Cuman dengan catatan ya, kalau masuk ke market 2 arah, jangan dengan ketidaktahuan, jangan dengan sekedar merasa kayaknya bisa, ya itu nggak boleh. Karena percaya sama saya, ujung-ujungnya ada MC. Kalau dilakukan seperti itu, ya. Yang paling berbahaya dalam trading 2 arah itu adalah kita punya emosinya. Itu paling berbahaya. Saya udah lakuin trade manual beberapa kali gitu ya, dan dulu juga lakuin trade manual. Yang paling susah itu adalah emosional kita. Itu benar-benar paling susah gitu. Kita bisa ngamuk-ngamuk ya kan. Bahkan kadang-kadang kita udah pasang TP sekian, SL sekian, TP sekian, belum dikit lagi nyentuh, dia balik ke arah langsung. Itu kadang-kadang bikin kita stres gitu loh. Emosi kita jadi ke bawah. Ya. Nah, trading 2 arah ini boleh dilakukan ketika memang teman-teman lah nanti ya, atau siapapun itu menemukan cara yang profit win-nya itu bisa besar sekali. Nah, itu my suggestion seperti itu. Boleh masuk yang trading 2 arah. Tapi dengan catatan kamu harus ketemu cara, ya, entah itu rumusan, entah itu analisa, tapi analisa bisa salah bisa benar. Indikator bisa salah bisa benar. Kalau bisa rumus pasti kan lebih bagus ya. Nah, kalau ada kepastian ya seperti itu ya, bisa ketemu rumus pasti dan sebagainya, maka boleh masuk ke dalam market itu. Kalau nggak ketemu rumus pastinya, ikutin orang lain yang punya rumus pastinya. Gitu. Itu yang paling, menurut saya itu paling benar lah. Karena kalau enggak, kita nggak ngerti, kita masuk ke dalam market itu, kita benar-benar bisa MC loh. Kita punya modal itu bisa hilang. Kalau spot kan cuma paling floating minus kita, tapi nggak ada floating loss-nya. Gitu. Kalau ini bisa floating loss atau loss beneran langsung gitu loh, 100% loss beneran. Itu sangat bisa memungkinkan terjadi di market 2 arah. Nah, cuman kelebihan market 2 arah ini adalah nggak peduli bearish, nggak peduli bullish, ya kamu bisa masuk gitu loh. Tinggal yang kamu mainkan itu harus benar. Ya, kalau misalkan saya tahu market akan bearish seperti ini, saya main short atau main sell gitu ya pasti akan profit dong saya. Gitu. Nah, intinya adalah begitu. Di saat orang lain lagi stres tentang market nilai turun, orang yang bermain 2 arah tuh tidak pusing dengan itu. Gitu. Mau turun mau apa kalau dia tinggal pasang shortnya atau pasang buy-nya atau pasang sell-nya. Ya gitu. Kalau naik tinggal pasang long atau pasang buy-nya. Kelar. Ya gitu loh. Nah, karena orang yang main di market 2 arah ini anytime bisa masuk ke market. So no problem dengan market seperti itu gitu. Nah, tinggal itu sih. Kalau memang mau masuk ke market 2 arah, harus pastiin dulu, ngerti ya. Kedua adalah temukan cara yang kamu tidak bisa MC. Nah, good point-nya kita ada. Gitu. Nah, Pak, kalau tadi kan kita udah bahas nih yang trading 2 arah. Ya. Terus nih, tadi kan juga Bapak udah sempat mention kan, yang paling ditakutin adalah MC. Betul, MC. Ya kan? Lalu nih Pak, bagaimana sih kayak tips and trick-nya dari Bapak sendiri nih? Seperti apa? Supaya tidak MC? Iya. Simple ya, balik tadi saya udah bilang, sebenarnya saya udah mention tadi ya. Intinya rumusan sih sebenarnya. Rumusan. Iya, rumusan. Karena gini, coba kita perhatikan yang trading 2 arah atau yang 1 arah ya. Tapi kita bicara trading 2 arah lah ya. Naik turun itu kan harga. Iya. Ya kan? Naik turun itu harga. Oke, barangnya mungkin komoditasnya mungkin terserah apalah gitu ya. Mungkin kripto, mungkin yang lain-lain. Tapi naik turunnya itu ada harganya. Iya. Harga itu bicara angkanya. Nah, karena ada angka, berarti ini rumus matematika. Iya. Ini perhitungan, maksud saya. Ini perhitungan, dan perhitungan itu bisa ada rumusnya.
pasti. Bisa dibikin rumusnya gitu loh. Nah, kalau kita ketemu rumusnya, bagaimana caranya supaya bisa menghilangkan MC-nya? Kan angka nih ceritanya. Yang penting kita ketemu caranya, rumusnya. Ya, kalau ketemu rumusannya, kita bisa menghilangkan MC-nya itu. Maka ini akan jadi mesin uang gitu maksud saya. Wih, mesin uang. Iya, ini akan jadi mesin uang. Ya, kenapa? Karena trading itu merupakan satu-satunya industri yang kamu itu tidak perlu pusing dengan banyak hal gitu loh. Kalau usaha, saya dulu pernah usaha. Saya pusing dengan masalah sewa tempat, transportasi pengiriman, urusan karyawan, ya, biaya bla 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 banyak banget. Belum lagi stok barang. Ya, belum lagi nanti utang piutang. Ya, dan masih banyak lagi hal saya urus gitu loh. Nah, itu masalahnya banyak gitu loh. Sedangkan trading enggak. Trading ini terus kalau tadi sampai utang piutang ya, belum lagi kamu cari klien. Dan harus memastikan klien itu akan menjadi klien kamu terus-menerus. Ya kan? Artinya kamu mau buang barang sudah ada tempat pembuangannya. Ya klien itu kan misalnya gitu kan. Nah, kalau di trading kamu tidak butuh semua itu gitu loh. Anytime kamu jual, saat itu ada yang beli langsung. Saat itu, posisi itu. Ya, jadi yang saya lihat kalau trading dua arah begini ya, atau trading satu arah juga termasuk ya, asal tidak floating minus seperti sekarang aja ya. Yang saya lihat adalah ketika kita bisa benar-benar membuat dia itu menjadi mesin uang, di mana minus atau loss-nya itu kita benar-benar bisa kurangin, itu akan jadi mesin uang yang amat luar biasa gitu loh. Dan berapa banyak orang mencari begitu? Banyak banget. Banyak banget pasti ya kan? Dan adalah bahasa-bahasa orang bilang trading for living gitu ya. Nah, artinya mencari uang memang hanya dari trading. Gitu. Nah, jadi kalau bicara tipsnya dan sebagainya, sebenarnya ini bicara angka gitu loh. Bicara matematika gitu loh. Yang penting kamu tahu cara bikin rumusnya, yang notabene bisa mengurangi banget tuh yang namanya MC, loss, segala macem. Maka menurut saya ini sangat worth it gitu. Menurut saya sangat worth it. Dan kita bisa masuk di dalam situ gitu loh. Dan tentu saja ini tidak bisa dilakukan secara manual ya. Karena manual kan melibatkan emosi lagi nanti di ujung-ujungnya. Dan itu bisa jadi masalah. Karena gini, trading manual, masalah utama itu bukan MC-nya. Masalah utama itu adalah emosional dulu. Nah, setelah itu baru berurusan dengan MC, berurusan dengan loss, berurusan dengan profit dan sebagainya gitu. Berurusan dengan greedy, ya dan sebagainya. Banyak banget gitu loh. Nah, jadi tipsnya adalah ya bikin hitungannya. Kalau ketemu hitungannya dan ketemu cara yang amat luar biasa, ya udah, kamu tinggal trading gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat mention nih yang namanya trading dua arah. Oke. Lalu di trading dua arah ini apa sih ada ketakutan, yaitu adalah si MC ini sendiri. Betul. Ya kan? Iya dong. Itu jadi momok biasanya. Iya. Oke. Kalau misalkan dari si MC ini pun bukan berarti juga harus ada perhitungannya sendiri. Ada perumusannya sendiri berarti Pak ya? Iya dong, iya. Sesuai dengan tadi yang saya bilang kan, kalau ditanya tips and triknya, ya harus ada rumusannya. Nah, rumusan itu penting gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ngerti bikin rumusannya dan nggak ngerti ini gimana caranya, nah kita ada bikin yang namanya trading komunitas. Kayak gitu. Trading komunitas. Iya, trading komunitas. Jadi tradingnya itu by komunitas, bahasanya gitulah ya. Nah, kita bikin trading komunitas itu karena apa? Karena ada rumusan yang kita bikin. Kemudian ada teman-teman baik kita, teman-teman dekat kita yang juga terjun di dunia trading, tapi hari ini floating semua. Sehingga mereka butuh jalan keluar kan. Nah, jadi kita bikinlah rumusan yang kami udah bikin ini, kami terapkan di dalam komunitas supaya bisa dipakai sama yang lain. Intinya adalah itu sih sebenarnya sih. Jadi mereka nggak usah pikirin itu, ya kan? Karena udah ketemu caranya, gitu. Ngapain dipikirin lagi? Tinggal diadopsi aja, dipakai aja gitu, maksudnya gitu loh. Nah, ketika mereka pakai ya mereka akan dapatin profit itu. Ya gitu. Nah, itu sesuai dengan rumusan. Intinya adalah itu. Oke, betul. Berarti ini dari si trading komunitas ini adalah sebuah solusi ya di saat market seperti ini. Betul. Benefitnya boleh saya bilang itu banyak sih. Karena gini, lebih baik kita punya komunitas trading daripada kita just alone tradingnya. Kalau kita hanya alone tradingnya, kita tidak punya tempat bertanya, kita nggak punya tempat diskusi. Tapi kalau kita punya komunitas trading,
ya, dan trading by community ya di dalamnya sudah kita udah prepare semua, oke lah, intinya you just in aja, you just follow, you just in gitu kan, terus you just be part of the community aja, sebenarnya cuma itu doang sih. Nah ketika dia lakukan itu semuanya dan growth community-nya, maka kita akan jadi satu kesatuan komunitas gitu. Nah rumusannya bagaimana? Sudah ada. So don't worry gitu loh. Don't worry dengan bla 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 itu, karena kita udah bikin. We help people dengan ini, kita bantu orang lain, kita bantu teman kita bantu orang lain gitu loh. Nah cuman kalau bisa jadi be part community kan lebih bagus lagi. Artinya kita trading secara bersama-sama. Nah terus benefit lain apa? Ya tadi yang pertama kan kita bisa apa namanya tadi yang sempat saya singgung tadi, tradingnya rumusnya sudah ada. Yang kedua kita tuh ada komunitasnya. Gitu. Karena ini by community, kita bisa saling ngawasin gitu loh. Ngawasin, kita bisa saling jaga, kita bisa saling lihat, kita bisa saling bertanya. Kayak gitu. Karena kita ini part of community-nya, kayak gitu. Nah, jadi kita lakukan ini semua untuk kita. Bukan untuk si A, si B, si C, enggak. Dari kita untuk kita gitu loh. Kita do semuanya supaya hasil untuk kita semua. Betul. Nah itu sebenarnya goalnya sebenarnya arah ke situ. Makanya kenapa dulu CTC kan dibangun, Champion Trading Community kan. Sampai podcast ini juga sama kan. Dan jadi goalnya kami ini adalah supaya kita ada satu komunitas trading yang memang growth gitu loh, bertumbuh, growth dan sebagainya. Bertumbuh bersama-sama. Betul. Cuma kan dulu waktu pertama kali saya bangun, saya belum ketemu rumusan ini gitu loh. Ya ongoing gitu kan. Sambil kita juga semakin paham, semakin ngerti tentang perhitungan, semakin dapat tentang dunia trading dan sebagainya. Disitulah kita terus berkembang. Nah akhirnya kita ketemu rumusan itu yang ingin kita share dalam komunitas itu. Gitu, benefitnya ya seperti itu ya. Kita bisa make money together, terus kita awasin bersama-sama karena ini bukan perusahaan. Kayak gitu loh. Ini bukan perusahaan, ini komunitas gitu loh. Nah, karena komunitas ya kita awasin bersama-sama. Gitu loh. Kita lakukan untuk kita semua gitu loh, bukan untuk satu orang, dua orang gitu. Jadi be a part community itu menurut gua sesuatu yang sangat bagus. Dan nggak usah pusing dengan rumusan A, B, C, D, E karena kita udah bikin itu. So, just follow aja sebenarnya. Oke nih Pak. Simple untuk itu. mau join nih Pak di trading community ini, syaratnya apa aja sih? Sebenarnya gampang banget. Yang pertama, ya tinggal gabung aja di grup Telegram kita. Tinggal gabung di dalam grup. Terus nanti kita itu memang akan ada selalu diskusi trading. Ya kita bikin mungkin every week lah ya. Kita udah jadwalin mungkin seperti itu. Dalam waktu dekat mungkin juga saya akan bikin Zoom dan saya akan ajak beberapa teman komunitas untuk diskusi tentang trading, diskusi tentang rumusan yang sudah kita bikin. Ya, jadi kita akan ajak mereka untuk membahas ini semuanya dan ya bagus apa tidak gitu loh. Kalau bagus, let's go gitu loh maksud gua. Kita jalan gitu. Oke, kita do together, kita jalanin gitu. Kalau memang bagus, ya kan. Tapi kalau nggak bagus, kita perbaiki lagi. Apa yang salah gitu? Oh ternyata masih ini. Oke, ya udah. Coba. Nanti kalau ada yang kurang lagi ya kita coba cari solusinya lagi. Cari solusinya bersama-sama. Yang penting kita udah ketahui bahwasanya trading dua arah ini akan jadi money machine buat kita atau mesin uang buat kita gitu loh. Nah tinggal kita yang masih bahasanya gini, yang masih bolong-bolongnya itu ya kita cari solusinya gimana caranya kita tutup itu bolongannya sehingga apa tidak ada celah untuk membuat kita tuh rugi. Nah kalau sudah begitu gila nih mesin uang tuh luar biasa jadinya dan ini untuk kita gitu loh. Nah, untuk komunitas, untuk kita. Nah, kita be a part of community-nya. Jadi bagian dari komunitasnya. Jadi ini menurut gua tuh sangat oke sekali gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau mau ikut stepnya simple. Just follow the group aja di Telegram kita. Pantau terus. Iya, masuk aja dalam grup ya kan. Nanti yang sekarang ini grup yang kita punya itu memang bukan official group ya, tapi kita lagi akan bikin namanya official group nanti. Di dalam situ tuh bahkan kita akan ngajarin kok orang-orang bagaimana cara trading ya, terutama yang spot market itu kita akan ajarin habis lah. Ya kita ingin supaya orang tuh ngerti tentang tradingnya ya kan, jangan cuma dengerin kata si A si B tapi kamu harus ngerti juga ini trading jalannya gimana sih gitu loh. Nah cuman gini, satu hal mungkin ya, kalau untuk urusan dapur ya kita tentu tidak buka. Ya karena dapur kan mana ada yang buka dapur ya kan. Ya kita akan buka sampai mungkin kalau kita bicara halaman rumah ya kita akan buka sampai halaman rumah, tapi tidak ke dapur kita. Kayak gitu. Dapur tidak mungkin dibuka lah.
Ya, cuma sampai halaman rumah kita mengajarin, kita membuat orang tuh ngerti tentang trading, ya karena sebagainya, itu yang kita lakukan gitu. Nah, that's why nanti makanya kita akan ada nanti di official dari CTC kita bikin, ya. Terus kalau misalkan untuk trading community-nya, nah itu ada lagi nanti, kita prepare, ya, supaya teman-teman tuh nanti bisa ikut. Nah, terus trading ini by komunitas, jadi tidak ada company-nya, itu yang perlu dicatat gitu, satu hal. Ya, karena nggak ada PT-nya, nggak ada ini ya. Kita trading by community, jadi kita awasin secara bersama-sama, kita lakukan secara bersama-sama, kita ada di dalam komunitasnya, dan anytime kita bisa bikin gathering yang kita memang bisa bahas lebih lanjut semua hal ini. Nah, menurut gue sih itu sih. Jadi kalau nanti teman-teman di luar sana itu memang sedang mencari cara gimana caranya tradingnya itu bisa terus menerus untuk profit, ya kan? Terus ada komunitas yang memang di dalam situ bisa saling discuss, saling bertumbuh, saling make profit dan sebagainya. I think this is the solution untuk mereka gitu. Ya, jadi buat teman-teman nanti di luar sana mungkin yang ingin join di dalam Telegram kita, mungkin bisa chat nanti ke adminnya kita. Iya, betul. Nomornya itu ada di kolom description-nya di YouTube channel kita. Di channel ini ya? Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di situ ya? Iya, betul. Bisa hubungi ke situ langsung dah? Iya, betul. Oke, Pak. Benar-benar ini adalah sebuah titik terang gitu loh. Di saat market lagi berdarah-darah, ada sebuah solusi, ya itu sih. Balik lagi ke misalkan memang teman-teman yakin, silahkan hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Oke, thank you, Pak. Thank you. Welcome to CTC, a professional team for money.